Halo guys, kembali lagi dengan saya Rian di sini. Jadi kemarin gue baru aja ambil mobil Outlander Sport PX tahun 2012 dan kali ini saya mau bagikan ke kalian bagaimana mobil itu, apakah bagus, apakah worth it. Oke, so welcome back to Ginis Taudo. Harga dari Outlander Sport PX tahun 2012 ini, kalau kita cek di website, adalah sekitar 150 juta sampai 170 juta tergantung kondisi dan dokumen-dokumennya. Oke guys, jadi gue beli mobil ini karena gue tuh melihat bahwa kayaknya mobil ini cukup bagus nih, meskipun udah tahun lama, yaitu tahun 2012. Salah satunya adalah karena gue suka dengan mesinnya. Mesinnya menggunakan Mitsubishi 4B11 dengan cc 2000 cc. Yuk kita lihat yuk mesinnya. Check it out. Nah ini guys mesinnya. Kita pasang dulu. Nah ini dia guys. Ini adalah mesin Mivec 2000 cc dengan kode 4B11. Dimana ini memiliki tenaga 148 PS dan dengan torsi 197 Nm. Ini adalah mesin yang juga sama digunakan oleh Lancer Evolution di tahun 2008, namun dengan tuning yang berbeda karena ini mobil SUV. Nah ini guys, dengan ruangnya masih cukup lebar. Buat kalian petrolhead yang mau modif-modif masih bisa karena ruangnya masih lebar dan dapat dilakukan modif-modif dengan lebih bagus lagi. Oke guys, saat ini kita akan membahas muka atau tampang daripada Outlander ini. Kita lihat di sini dia mengambil basis dari Lancer Evolution 10, dimana itu di launching tahun 2008 ketika itu. Nah ini salah satu yang sangat kuat di masanya adalah mukanya, karena ini merupakan trademark dari Evolution. Dan kita lihat di lampunya. Lampunya ini sudah menggunakan proyektor dengan LED. Nanti kita lihat ya kalau nyalanya seperti apa. Nah ini dia. Kemudian dia ada fog lamp di sini. Dan grillnya dia menggunakan bahasa desainnya Evolution 10, sehingga warnanya hitam, menandakan bahwa dia ini mobilnya racing atau sport. Makanya namanya Outlander Sport. Nah ini dia guys, lampunya ketika menyala kita lihat lampunya sudah HID dengan proyektor sehingga tidak menyilaukan pengendara lain. Nah ini dia lampu belakangnya, lampu remnya sudah menggunakan LED. Mantap. Kali ini kita akan lihat bagaimana sampingnya daripada Outlander Sport ini. Kita lihat dari velgnya. Nah ini dia, velgnya menggunakan velg racing dengan ukuran 215/60 R17. Dan ini bannya cukup besar lah untuk menopang mobil ini secara keseluruhan. Terus kita lihat lagi di bagian spion. Spionnya ini sudah retractable, jadi dia bisa lipat otomatis ketika kita kunci atau buka mobilnya. Kemudian di sini sudah ada tombol untuk kilasnya. Jadi ketika kita pencet ini, maka spion akan menutup dan kunci akan menutup. Oke, kemudian kita lihat di sini juga ada roof rail. Ini menambah kesan aura sporty di mobil ini, lengkap dengan chrome-nya di sini yang memanjang dari belakang sampai ke depan belakang spion. Nah, ini juga ada trademark daripada Mitsubishi yang biasanya dipakai di Pajero dan mobil sekelasnya. Ini menambah kesan aura sporty lagi. Mantap. Oke guys, saat ini kita lihat belakangnya, pantatnya daripada Outlander Sport ini. Kita lihat ini lampunya sudah menggunakan LED di lampu remnya. Dan ini yang menyala adalah lampu sennya masih menggunakan halogen. Ini juga ada logo PX di sini yang menandakan ini adalah mobil flagship daripada Outlander Sport. Dan juga ini terdapat spoiler dilengkapi dengan lampu rem yang LED, menambah kesan aura sporty. Dan juga terdapat antena yang masih menggunakan antena ini, belum menggunakan shark fin. Kemudian bumpernya kita lihat di sini dengan bahan plastik dan terdapat lampu untuk penglihatan malam sehingga mobil belakang dapat melihat mobil ini. Dan juga terdapat knalpot yang keluar menggunakan muffler cutter sehingga menambah kesan aura sporty mobil ini. Oke guys, saat ini kita lihat gimana sih bagasi daripada Outlander Sport PX ini.
apakah memadai untuk kita gunain untuk harian. Oke, nah ini tinggal dipencet saja. Ini sudah terhubung dengan keyless, jadi ketika mobil terkunci semua, kantong sudah ada kuncinya, kita bisa buka ini. Oke, lihat. Nah, ini dia bagasinya. Memang kalau dibandingkan dengan mobil sekelasnya seperti HR-V, ini cukup tidak luas, tapi masih oke lah untuk dipakai untuk harian. Dimana kita lihat di sini masih muat untuk 2 koper. Dan ini sudah rata lantai semuanya, dan ini bisa dibuka. Terdapat ban serep dengan ukuran sama seperti ukuran ban yang terpasang di sini. Jadi kalian kalau misalnya bannya kempes bisa menggunakan ban ini. Oke guys, saat ini saya sudah di kabin belakang daripada Outlander Sport ini. Dan kita lihat di sini ruangnya cukup lega dengan ukuran luas daripada ruang kakinya. Kita lihat ini masih ada 5 jari. Saya tingginya 173 cm dan ini posisi mengemudi saya. Jadi masih oke. Kemudian untuk kepalanya kita lihat memang tidak banyak sisanya, tapi masih ada sekitar 3 jari. Masih oke lah untuk penumpang setinggi saya. Kemudian ini terdapat juga sandaran tangan atau armrest. Nah ini dilengkapi dengan cup holdernya 2 gelas. Cukup enak dan bahannya kulit cukup empuk. Oke guys, saat ini kita sudah di kabin daripada Outlander Sport PX tahun 2012 ini. Pertama kita akan bahas dari trimnya dulu. Nah ini, trimnya ini sudah menggunakan bahan soft touch, cukup oke. Kemudian dilengkapi dengan aksen chrome di sini, nggak menggaris sampai ke belakang. Kemudian handle-nya sudah menggunakan chrome. Dan ini untuk tatakan tangannya menggunakan soft touch, jadi empuk ketika kita taruh tangan di sini. Kemudian ini terdapat electric mirror di sini, lengkap dengan tombol lock dan ada juga tombol power window dengan auto hanya di sisi driver. Dan di sini ada cup holder. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita nyalakan mobilnya karena sudah sangat panas sekali di sini. Let's go. Nyalainnya tinggal pencet daripada tombol start stop ini sambil diinjak remnya. Nah ini dia, lampunya sudah hijau menandakan mobil sudah nyala. Oke, kita nyalakan AC-nya. Nah, kita akan bahas dari setirnya dulu. Nah, setirnya ini menggunakan setir yang sama dengan Pajero Sport lama sebelum facelift. Setirnya sudah menggunakan steering switch button dengan tombol volume, tombol track, dan tombol mode di sini untuk mengubah segala macam yang ada di head unit ini. Ini adalah head unit asli daripada Outlander Sport ini. Dia menggunakan GVC, cukup oke suaranya, dan dia ada menu-menunya seperti ini. Ada tuner untuk radio, ada DVD, bisa SD card, bisa USB, dan juga bisa untuk Bluetooth. Jadi kalian bisa menggunakan Spotify atau Joox. Mantap. Oke guys, ini AC-nya sudah menggunakan auto climate control. Tapi memang dia belum digital, masih menggunakan knob seperti ini. Ini untuk mengatur modenya mau yang manual atau mau yang auto. Kita coba ya ke auto. Nah, kalau auto ini bisa mengatur suhunya. Nah, ini suhunya. Dimulai dari 18 derajat sampai 32 derajat paling panas. Di sini saya setel di 25. Maka dia akan otomatis menyesuaikan dengan suhu 25. Kemudian di sini juga ada arah anginnya. Ini hembusan anginnya bisa ke muka kita, bisa ke kaki, bisa juga combine seperti itu. Oke guys, ini tampilan speedometernya daripada Outlander Sport PX tahun 2012 ini. Dimana kalau kita lihat secara umum mirip seperti Expander tahun 2020. Kece banget nih. Sudah ada MID yang full color, dimana ini tampilannya bisa bermacam-macam. Kita lihat di MID-nya yang ada transmisinya, bisa P, R, N, D, bisa melihat suhu daripada mesinnya, bisa lihat indikator bensin, dan juga ini kita bisa melihat konsumsi mesinnya. Kemudian kita bisa melihat rata-rata speed kita bisa melihat trip kita, trip A, trip B, dan juga kita dapat tahu nih waktu untuk kita mau service lagi. Di sini 5 man, artinya berarti 5 bulan lagi kita harus service. Kemudian ada jarak tempuh dengan bensin yang kita miliki. Ini bisa masih berjalan 420 km lagi.
Nah ini guys, transmisinya sudah menggunakan CVT 6 speed. Kita lihat di sini dengan P, R, N, D, dan ini bisa diatur untuk triptoniknya, dimana kita bisa menaik turunkan gigi secara virtual. Selain daripada ini, mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shift, jadi bisa mengatur naik turunnya gigi. Ini untuk turun sebelah kiri dan untuk naik sebelah kanan. Sini. Buat kalian yang mau untuk mode sport bisa menggunakan ini. Mantap. Nah ini guys, ini ada ambience light-nya yang menambah kesan mewah di kabin Outlander Sport ini. Ini yang paling terang, ini yang sedang, dan ini yang tidak terang. Mantap. Ini dia panoramic roof-nya. Sudah auto open dan auto close. Tapi sayangnya ini belum bisa dibuka ya guys. Jadi masih begini aja tampilannya. Tapi ya oke lah, karena udah di Indonesia kan juga nggak bersih-bersih amat ya. Oke guys, jadi itulah review singkat kami dari Genesta Auto untuk mobil Outlander Sport PX tahun 2012 ini. Jadi menurut gue ini ada kekurangan dan kelebihannya nih. Pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama, mobil ini sangat milenial banget. Kenapa? Karena mobil ini sudah menggunakan 2000 cc dan juga sudah ada panoramic roof-nya di sini. Kece. Kemudian mobil ini juga telah dilengkapi dengan pedal shift dan sudah keyless. Jadi di masanya ini sangat benar-benar sangat up to date banget. Padahal ini mobil tahun 2012. Jadi mantap. Kekurangannya, dia masih belum menggunakan mode berkendara. Jadi masih dengan mode triptonic dan pedal shift saja. Sayang sekali. Padahal kalau dilengkapi dengan mode sport pasti akan lebih mantap lagi. Selain itu juga pelek masih biasa dan juga tenaganya masih cukup standar lah dengan kelas 2000 cc. Harusnya dia tambahin turbo atau dengan tambahin dengan mesin-mesin yang lebih mantap lagi. Itulah kelebihan dan kekurangan daripada mobil ini. Kalau kamu gimana, Bibi? Kalau aku sih suka banget ya, soalnya interiornya tuh keren banget, soalnya full black. Terus juga aku suka banget sama ini sunroofnya, jadi kayak nambah kesan mewah gitu di mobil ini. Udah sih, menurut aku oke, keren. Udah, berarti ya? Ya. Nyaman tapi ya? Nyaman. Oke guys, kita jalan dulu ya. Bye bye. Stay tune on Genesta Auto. Huh?